Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar Rivaldi dari kelas TL 4301. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek laporan pengembangan peta kendali mutu. Pertama, menentukan CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. Dalam studi kasus kali ini, saya menjadikan sedotan sebagai produk yang akan diamati dari karakteristiknya, mulai dari panjang, warna, hingga diameternya. Untuk standarnya, sedotan sendiri mempunyai warna dari sebuah sedotan yang baik memiliki warna yang cerah dan tebal. Namun untuk sedotan yang cacat biasanya memiliki warna yang pudar dan warna sejenisnya. Begitupun untuk ukurannya. Ukuran standar dari sebuah sedotan untuk air kemasan botol berukuran 22 cm. Namun untuk sedotan yang cacat, untuk ukuran sebuah sedotan bisa lebih maupun kurang dari ukuran standar. Selanjutnya yaitu Voice of Customer atau VOC terhadap produk atau jasa. VOC diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa responden. Data yang telah diambil berisi pandangan dan kebutuhan responden terhadap produk kesedotan. Berikut merupakan VOC yang sudah dirangkum ke dalam tabel. Yang pertama yaitu ukuran sedotan sangat berpengaruh untuk kenyamanan saat meminum. Yang kedua yaitu kualitas sedotan yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu kualitas sedotan yang tidak mudah sobek ketika dilepas. Berikut merupakan CTQ dan CTP3. Selanjutnya yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Berikut merupakan posisi pemeriksaan dalam sebuah proses pembuatan sedotan. Parameter yang akan diperiksa pada QC1 yaitu proses extrude, yang dimana dalam proses tersebut dilakukan penyesuaian diameter, warna, dan panjang dari sebuah sedotan plastik yang merupakan output dari parameter yang akan dikendalikan. Nantinya diharapkan setelah proses pemeriksaan dapat diperoleh data berupa ukuran dan warna dari sebuah sedotan yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu parameter yang diperiksa pada QC2, yaitu proses serpenir, yang dimana proses tersebut dilakukan pengecekan ulang ukuran dari sebuah sedotan plastik. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan pada QC1 yang melakukan penyesuaian ukuran dan warna. Namun dalam QC2 ini dilakukan proses pengecekan ulang dalam proses pengukuran sedotan. Hal ini guna lebih meminimalisir kesalahan pada panjang dan diameter dari sebuah sedotan. Nantinya diharapkan setelah proses pemeriksaan dapat diperoleh output berupa hasil akhir data dari panjang dan diameter sebuah sedotan. Selanjutnya yaitu mekanisme pemeriksaan pada pengambilan data. Dimensi yang dikendalikan yaitu convenience. Alasannya yaitu karena output yang akan dikendalikan merupakan ukuran dan warna dari sebuah sedotan, yang mana warna dan ukuran masuk ke dalam dimensi dari convenience. Selanjutnya yaitu satuan. Mekanismenya sentimeter karena satuan hitung yang terdapat pada penggaris merupakan satuan sentimeter. Lalu alat pengukuran yaitu penggaris karena yang menjadi objek pengukuran adalah sedotan yang termasuk ke dalam golongan benda berdimensi kecil. Jadi penggaris sangat cocok untuk mengukur produk sedotan. Selanjutnya ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan, yaitu berubah karena setelah diuji hasil pada produk sedotan ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lalu jumlah titik sampel dalam setiap sampel, yaitu 4 titik sampel, karena dalam proses pengujiannya saya melakukan pemeriksaan sebanyak 20 kali dengan 4 titik sampel dalam sekali pengujiannya. Dan yang terakhir yaitu jadwal pengembalian sampel, yaitu terjadwal karena agar dalam proses pengukurannya diharapkan menjadi lebih maksimal. Berikut yaitu aliran aktivitas pengambilan data untuk CTQ terpilih 1. Yang pertama, membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Jadwal pengambilan sampelnya yaitu terjadwal dan alat bantunya penggaris. Selanjutnya, pemilihan output pada pemeriksaan sampel yaitu ukuran panjang sedotan. Lalu jumlah sampel yang akan diperiksa yaitu 20 sampel, dan pelaksanaan pengambilan sampel untuk diperiksa yaitu dengan cara merekod pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Untuk CTQ terpilih 2 tidak berbeda jauh dengan CTQ terpilih 1.
Selanjutnya yaitu pengambilan data pemeriksaan pada terpilih satu. Berikut data hasil pemeriksaan dengan satuan sentimeter. Dan sekarang yaitu data pemeriksaan CTQ terpilih 2 dengan jumlah defect. Selanjutnya yaitu pembuatan peta kendali mutu. Untuk terpilih satu, yang pertama menghitung jumlah dan rata-rata dari setiap subgrup. Data dari setiap subgrup dijumlahkan dan kemudian dicari nilai rata-rata dengan membagi jumlah data dalam subgrup dengan ukuran sampel. Maka akan diperoleh data sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menghitung nilai X bar. Nilai X bar adalah nilai rata-rata dari rata-rata subgrup yang telah dicari sebelumnya. Untuk mencari nilai X bar, dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan average, nilai rata-rata 1 hingga nilai rata 20. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai X bar adalah 21,8675. Selanjutnya menghitung nilai jangkauan atau R. Nilai R digunakan dalam pembuatan peta kontrol R. Nilai R menyatakan jangkauan dari data. Nilai R diperoleh dari perhitungan sebagai berikut, yaitu R sama dengan data maksimal dikurangi data minimal. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai jangkauan untuk setiap subgrup adalah seperti tabel yang berikut. Berikutnya yaitu menghitung batas kendali pada peta kontrol X. Terdapat 2 batas kendali yang digunakan pada peta kontrol, yaitu batas kendali atas atau upper limit control yang disingkat UCL dan batas kendali bawah atau lower limit control yang disingkat LCL. Pada peta kontrol X, perhitungan UCL dan LCL dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tersebut dan nilai A2 sama dengan 0,577 dan untuk N sama dengan 5, maka diperoleh nilai UCL dan LCL untuk peta kontrol X adalah sebagai berikut, yaitu UCL sama dengan 21,8675 ditambah 0,577 dikali 0,466. Dihasilkan nilai UCL sebesar 22,136. Selanjutnya LCL sama dengan 22,136 dikurangi 0,577 dikali 0,466 sehingga dapat dihasilkan nilai ECL sebesar 21,8671. Selanjutnya yaitu menghitung batas kendali peta kontrol R. Pada peta kontrol R, perhitungan UCL dan ECL dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tersebut dan nilai D4 sama dengan 2,11 untuk N sama dengan 5 dan D3 sama dengan 0 untuk N sama dengan 5, maka diperoleh nilai UCL dan ECL untuk peta kontrol R adalah sebagai berikut, yaitu UCL sama dengan 0,466 kali 2,11 sehingga didapat hasil UCL sebesar 0,983. Lalu LCL sama dengan 0,466 kali 0 sehingga hasil LCL sebesar 0. Selanjutnya yaitu pemetaan data pada kontrol X dan R. Setelah melakukan perhitungan terhadap nilai batas kendali, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data-data yang telah diperoleh dan data batas kendali ke dalam peta kontrol untuk mengetahui apakah seluruh data telah berada dalam batas kendali. Pada peta kontrol, data yang dipetakan adalah data nilai X dan nilai R. Hasil pemetaan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan ini merupakan X chart detail dan R chart detail. Selanjutnya revisi perhitungan. Setelah melakukan pengulangan perhitungan dan pemetaan data, didapatkan bahwa hasil data dan pemetaan tidak ada yang berubah, sehingga seluruh data yang dipetakan masih berada dalam batas kendali. Selanjutnya yaitu pembuatan peta kendali mutu pada CTQ terpilih 2. Yang pertama mencari nilai CLNP dengan cara CLNP sama dengan NP dikurangi 3 akar dari sigma M menuju I sama dengan 1 XI dibagi M, yang dimana NP adalah centerline control chart, banyaknya cacat atau kesalahan. XI yaitu banyaknya kesalahan dalam setiap sampel atau tiap observasi. M yaitu banyaknya observasi yang dilakukan. 2 yaitu cara mencari nilai UCL NP, yaitu NP tambah 3
akar dari NP di dalam kurung 1 min P bar. Selanjutnya itu cara mencari nilai LCL NP, yaitu NP dikurang 3 akar dari NP bar dalam kurung 1 dikurang P bar. Setelah melakukan perhitungan terhadap nilai batas kendali, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data-data yang telah diperoleh dan data batas kendali ke dalam peta kontrol untuk mengetahui data yang cacat pada sampel. Hasil pemetaan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan ini merupakan chart detail dari CLNP, UCL, LCL, dan number of defective. Untuk yang terakhir, revisi perhitungan. Setelah melakukan pengulangan perhitungan dan pemetaan data, didapatkan bahwa hasil data dan pemetaan pada data yang cacat tidak ada yang berubah, sehingga seluruh data yang dipetakan masih berada dalam batas kendali. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.